Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Stanal Putra Baladia dengan NPM 2265061002 dari kelas PSTIE atau dari kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan daripada praktikum dari pertemuan 1 hingga ke-5 untuk menyelesaikan tugas pengganti responsi. Itu saja. Jadi kita langsung saja ke materinya yang telah saya rangkum keseluruhan. Jadi akan saya sampaikan saja langsung di video ini untuk keterkaitan materi-materinya yang telah saya buat dari keseluruhan percobaan yang telah dilakukan pada praktikum jaringan komputer. Oke, kita langsung saja dari pertemuan 1 ini sendiri, yaitu eh, dengan judul konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Jadi dalam lab ini kita akan membangun dan mengkonfigurasi jaringan sederhana yang terdiri dari dua switch dan dua PC. Jadi tujuan utama dari lab ini adalah untuk memahami dasar-dasar konfigurasi perangkat jaringan dan memastikan konektivitas antar perangkat. Jadi pada percobaan satu ini di lab satu, yaitu terdapat topologi jaringannya, yaitu kita memiliki dua switch, yaitu berupa switch satu dan switch 2, kemudian dua PC yang terhubung dalam satu jaringan dengan alamat IP yang telah kita tentukan. Untuk langkah-langkah konfigurasinya sendiri, yaitu terdapat pengaturan topologi. Di pengaturan topologi ini, kita dapat nyalakan semua perangkat dan hubungkan switch satu sama lain, serta kita hubungkan juga PC ke switch yang sesuai. Kemudian terdapat konfigurasi host PC, yang dimana setiap PC akan diberikan alamat IP statis sesuai dengan tabel yang telah ditentukan. Jadi setelah konfigurasi, kita perlu memverifikasi nih bahwa pengaturan ini benar dan PC dapat saling berkomunikasi atau bisa di-ping. Kemudian eh, mengkonfigurasi switch. Yang dimana switchnya ini kita akan masuk ke switch melalui konsol dan lakukan konfigurasi dasar termasuk penanaman switch. Eh, Kemudian juga ada pengaturan password dan pengaktifan interface pada VLAN. Kemudian juga kita juga akan menambahkan banner atau banner MOTD untuk keamanan dan menyimpan konfigurasi yang telah kita buat. Kemudian kita dapat untuk verifikasi konektivitas. eh, untuk verifikasi konektivitas sendiri ini, dia melakukan ping dari PC ke switch dan sebaliknya untuk memastikan bahwa semua perangkat dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu di pertemuan 2 atau materi kedua di praktikum jaringan komputer dengan judul konfigurasi dasar switch dan router. Jadi untuk tujuan daripada praktikum kedua ini sendiri untuk membangun dan mengkonfigurasikan jaringan dengan menggunakan switch dan router, serta memastikan konektivitas antar perangkat. Kemudian juga peserta lab juga atau kami ini akan belajar cara menggunakan perintah Cisco IOS untuk mengkonfigurasi perangkat dan memverifikasi konektivitas. Untuk topologinya sendiri, perangkat yang akan digunakan itu yaitu berupa router, switch, dan dua PC. Untuk langkah-langkah konfigurasinya sendiri, yaitu kita dapat meng-setup topologinya, yaitu menghubungkan perangkat sesuai dengan diagram topologi yang telah tersedia. Kemudian juga kita dapat menyalakan semua perangkat dan pastikan keseluruhan perangkat ini terhubung dengan benar. Kemudian eh, inisialisasi dan reload perangkat, kita harus pastikan router dan switch ini dalam keadaan default dengan menghapus konfigurasi yang ada sebelumnya. Kemudian juga kita dapat gunakan perintah untuk inisialisasi dan memuat ulang perangkat. Dan terdapat kita konfigurasi PC host. Kita juga harus mengatur alamat IP, subnet mask, dan default gateway pada PC A dan PC B. Kemudian juga verifikasi pengaturan dengan melakukan ping dari PC A ke PC B. Dan jika pingnya tidak berhasil, kemungkinan
disebabkan pengaturan default gateway yang belum dikonfigurasi router. Untuk selanjutnya sendiri yaitu dapat konfigurasi router. Kita dapat masuk ke mode konfigurasi pada router dan kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut seperti mengatur nama, seperti hostname, menonaktifkan pencarian DNS untuk mencegah kesalahan perintah, mengatur password untuk akses EXEC dan konsol, kemudian mengkonfigurasi interface router dengan alamat IP dan aktifkan interface tersebut. Kemudian mengaktifkan routing IPv6 jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menyimpan konfigurasinya. Selanjutnya yaitu terdapat konfigurasi switch-nya. Di konfigurasi switch ini sendiri kita dapat masuk ke mode konfigurasi pada switch dan melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya, yaitu mengatur nama perangkat, menonaktifkan pencarian DNS, mengkonfigurasikan interface VLAN satu dengan alamat IP dan aktifkan interface-nya. Dan kemudian atur default gateway untuk switch-nya, simpan konfigurasi, itu saja. Dan yang terakhir yaitu memverifikasi konektivitas. Kita dapat lakukan ping dari PC A ke PC B dan dari switch ke PC B untuk memastikan bahwa semua perangkat dapat berkomunikasi dengan baik. Jika ping tidak berhasil, periksa pengaturan firewall atau konfigurasi yang mungkin salah pada laptop kita. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi ah, di percobaan ini kit- di percobaan ini memberikan pemahaman praktis tentang konfigurasi dasar perangkat jaringan termasuk router dan switch. Jadi peserta ini belajarlah cara mengatur IP, mengkonfigurasi perangkat menggunakan Cisco IOS dan memverifikasi konektivitas dalam jaringan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, jadi peserta itu akan siap menangani konfigurasi jaringan yang lebih kompleks di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, di pertemuan 3 yaitu virtual LAN atau VLAN biasa disebutnya. Jadi VLAN ini sendiri adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan virtual dalam satu infrastruktur fisik. Jadi ini memungkinkan pemisahan logis antara perangkat dalam satu jaringan fisik sehingga perangkat tersebut dapat dipisahkan berdasarkan fungsi, lokasi, atau kebutuhan keamanan tanpa perlu memisahkan perangkat secara fisik. Jadi VLAN ini meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan performa jaringan dengan memisahkan lalu lintas antar departemen atau fungsi yang berbeda. Jadi di VLAN ini sendiri dia terdapat dua mode, yaitu modenya terdapat access mode, kemudian terdapat terang mode. Untuk access mode sendiri dia hanya berkomunikasi dengan satu VLAN dan untuk terang mode dia dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN. Nah, keuntungannya sendiri memakai VLAN ini, kita dapat mengurangi broadcast domain, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah manajemen jaringan, memungkinkan virtualisasi jaringan antar departemen. Nah, untuk prosedur percobaannya sendiri di pertemuan 3 ini terdapat VLAN dengan switch, VLAN dengan switch dan router. Kemudian untuk di VLAN dengan switch ini sendiri kita harus mengkonfigurasi IP untuk PC dan laptop sesuai subnet yang sama. Kemudian kita dapat lakukan tes koneksi antara PC dan laptop. Lalu konfigurasi VLAN di switch dengan membuat VLAN 10 dan VLAN 20 serta mengatur interface-nya masing-masing. Dan yang terakhir, kita dapat memverifikasi konfigurasi dengan perintah show VLAN brief. Nah, untuk yang selanjutnya, VLAN dengan switch router, kita dapat mengubah IP dan tambahkan gateway untuk PC dan laptop. Ubah mode switch yang terhubung ke router menjadi mode terang, konfigurasi router untuk interconnection antar VLAN dengan menambahkan sub interface sesuai dengan VLAN yang ada. Dan yang terakhir, kita dapat mengecek konfigurasi router dengan perintah show run, show IP interface brief, dan show IP route. Nah, untuk tes konektivitas sendiri kita dapat lakukan ping antar laptop dan komputer dan kita dapat bandingkan dengan tes koneksi sebelumnya untuk melihat perbedaan. Jadi untuk kesimpulan daripada pertemuan 3 ini sendiri, jadi dia memberikan pemahaman mendalam tentang cara mengkonfigurasi VLAN dan manfaatnya juga dalam pengelolaan jaringan. Dengan memisahkan lalu lintas antar perangkat, VLAN meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan serta mempermudah manajemen perangkat dalam infrastruktur yang lebih kompleks.
Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini sendiri yaitu dengan judul konfigurasi dasar mikrotik. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan menyusun topologi yang di mana perangkat yang akan digunakan yaitu terdapat router mikrotik, router WiFi TP-Link, kabel UTP straight through, kemudian switch juga. Lalu terdapat aplikasi yang kita butuhkan yaitu Winbox di laptop atau komputer. Untuk topologi jaringan sendiri yaitu digunakan melibatkan pengaturan perangkat yang saling terhubung untuk membangun jaringan yang fungsional. Jadi untuk proses percobaan di percobaan 4 ini yaitu kita dapat mereset perangkat yang mana reset perangkat ini kita harus mereset switch, kemudian reset router mikrotiknya dan router TP-Link. Nah, kemudian selanjutnya itu terdapat setup router TP-Link sebagai access point. Lalu mengkonfigurasi router mikrotik. Untuk konfigurasi router mikrotik ini kita akan menambahkan login menggunakan aplikasi Winbox dan akses perangkat mikrotik. Lalu kita dapat memeriksa interface yang tersedia dan melakukan konfigurasi IP untuk interface yang digunakan. Dan yang terakhir menonaktifkan bridge pada interface yang tidak digunakan dan menambahkan IP address sesuai kebutuhan yang akan kita pakai. Selanjutnya yaitu membuat IP otomatis. Kita akan membuat IP pool dan DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis kepada perangkat yang akan terhubung, lalu mengkonfigurasikan jaringan DHCP dengan menentukan alamat network dan gateway yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu verifikasi konektivitas. Kita dapat melakukan ping antara perangkat untuk memastikan konektivitas dan konfigurasi yang benar. Di percobaan 4 ini, kelompok kami melakukan ping di HP ke laptop, kemudian laptop ke laptop. Dan kesimpulan pada percobaan ini, dia memberikan pemahaman praktis tentang konfigurasi dasar perangkat jaringan menggunakan mikrotik. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, kita sebagai mahasiswa dapat belajar cara mengatur router, switch, dan access point, serta memastikan konektivitas antar perangkat di dalam jaringan. Dan untuk pertemuan 5, ini rangkuman yang terakhir. Untuk percobaan 5 ini sendiri, dia bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita sebagai mahasiswa tentang cara membuat user dan login ke Winbox menggunakan user yang telah dibuat, serta membuat halaman login agar dapat terkoneksi dengan jaringan. Perangkat yang digunakan dalam percobaan ini meliputi router mikrotik, router WiFi TP-Link sebagai access point, kemudian kabel UTP straight through, dua perangkat switch, dan aplikasi Winbox. Jadi dalam percobaan ini kita akan diajarkan tentang jenis-jenis manajemen user mikrotik yaitu read, write, dan full yang masing-masing memiliki hak akses berbeda. Jadi pada proses percobaan ini dimulai dengan menambahkan, mengedit, dan menghapus user di Winbox. Serta juga mengerti password user, default, dan identity. Selanjutnya kita juga belajar membuat tampilan login hotspot melalui IP, hotspot setup yang akan mencakup langkah-langkah seperti menentukan interface, mengatur alamat IP, menentukan range IP untuk DHCP, dan mengkonfigurasi DNS. Jadi selain itu, mahasiswa juga dapat memodifikasi tampilan halaman login hotspot dengan mengedit file HTML yang relevan dengan yang akan dipakai. Jadi di akhir percobaan, mahasiswa ini diminta untuk membuat video dan itu adalah tugas akhir yang akan dibuat oleh kelompok kami ke depannya. Jadi melalui percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menerapkanlah konfigurasi jaringan yang efektif menggunakan mikrotik. Oke, sekian saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.